mahasiswa PPG Angkatan Kedua Universitas Lambung Mangkurat. Pada hari ini, hari Senin tanggal 23 November tahun 2020, saya akan melaksanakan video pembelajaran uji kinerja di SMP Negeri 4 Karanganyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak sekalian? Baik. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini pembelajaran kita melanjutkan tentang norma dan keadilan. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Bapak dulu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar. Tolong Sufyan dipimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Sufyan. Selanjutnya, Bapak akan mengabsen kehadiran kalian. Ahmad Askar, Ahmad Ramadhani, Aini Fitria, Akbar, Askia Ainawati, Waifi Dinati, Helwasari, Muhammad Pana Badari, Mariatul Ifti. Baik, selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini tentang materi norma dan keadilan. Kalian dapat mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan keadilan, dan kalian tidak dapat memberikan penerapan atau memberikan contoh penerapan norma dan memberikan contoh pelanggaran norma yang ada di dalam masyarakat dengan penuh kejujuran, teliti dan tanggung jawab serta disiplin. Kelihatannya anak-anak masih kurang semangat. Sambil kita membangun karakter kebangsaan, mari kita bersama-sama menjadikan lagu nasional. Lagu apa hari ini kira-kira yang enak untuk dinyanyikan? Ini caranya aja ya, yang semuanya apa kan? Silakan, berdiri semua. Nah, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, Bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Bapak sudah menyiapkan soal pretest seperti yang sebelum kita laksanakan. Pretest adalah untuk mengetahui kemampuan kalian sebelum pembelajaran dilaksanakan. Nah, kalian kerjakan semua kalian dulu. Bapak akan
dulu, tulis namanya, di atas itu ada kolom nama. Kita kerjakan. Bapak kasih waktu 10 menit dari sekarang. Lanjutkan tentang materi norma dan keadilan. Siapa yang ingat tentang penjelasan yang kemarin? Apa itu sih norma? Ingat nggak? Ya. Norma adalah petunjuk hidup yang berisi perintah maupun larangan. Ya, bagus. Norma adalah petunjuk hidup yang berisi perintah atau larangan. Ada yang menambahkan lagi? Itu norma. Norma juga bisa disebut dengan aturan. Selanjutnya, norma dibagi menjadi beberapa macam. Ada yang masih ingat? Ada berapa? 4. Apa aja? Rizky? Ya, norma agama. Apa lagi? Oke. Ya. Bagus. Norma terbagi menjadi 4. Secara singkat, apa itu norma agama? Yang lain silakan. Norma agama apa? Ingat? Bapak, Ya. norma yang mengatur kehidupan manusia yang berasal dari kitab. Norma itu berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, dituangkan melalui kitab suci. Bagus sekali. Kemudian norma kesusilaan, ada yang masih ingat? Bapak, Ya. norma kesusilaan adalah aturan yang berasal dari masing manusia tentang baik buruk sesuatu perbuatan. Ya. Ini norma kesusilaan. Selanjutnya norma hukum. Bapak jelaskan norma hukum. Mungkin kalian ada yang masih ingat sebelumnya. Bapak menjelaskan. Norma hukum adalah norma atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah negara sebagai pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara. Ini norma hukum. Selanjutnya norma hukum. Jadi kan kita kemarin sudah membahas tentang ini ya. Dan tadi hanya sekedar mengulang. Norma hukum itu terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Kalau hukum tertulis itu berarti hukum yang mengatur tentang peraturan di dalam negara kita. Contohnya hukum apa? Yang tertulis. Hukum pidana. Ya, kalau hukum adat itu tertulis nggak? Tertulis nggak hukum adat? Tidak, karena hukum adat ada di dalam masyarakat. Sini, silakan kalian simak tentang hukum pidana. Hukum pidana itu memiliki pengertian adalah hukum keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk dalam tindak pidana, serta menentukan hukum apa yang akan dijatuhkan kepada pelakunya. Artinya, memberikan contoh seperti ini. Ketika orang melakukan tindak pidana, kriminalitas misalnya, kriminalitas itu bisa pencurian, pembunuhan, penjamretan. Nah, itu ada aturan-aturan khusus yang mengikat untuk seseorang yang melanggar hukum pidana tersebut. Itu satu bagian hukum pidana. Kemudian ada lagi yang namanya hukum perdata. Hukum perdata. Hukum perdata ini hukum tertulis juga,
Tapi hukum perdata ini adalah suatu ketentuan hukum yang mengatur antara hak dan kewajiban antar individu di dalam masyarakat dan antar individu dengan lembaga negara. Artinya, hukum perdata ini menyelesaikan kasus-kasus seperti sengketa batas tanah, sengketa hutang piutang. Nah, ini terkait dengan kasus seperti itu, bukan tindak pidana seperti yang sebelumnya saya jelaskan. Gimana? Bisa dipahami penjelasannya tentang hukum tertulis dulu? Sebelum lanjut ke hukum tidak tertulis, Bapak kasih kesempatan dulu kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Ada yang ingin bertanya? Baik, Bapak lanjutkan kalau tidak ada yang bertanya. Nah, ini kita lanjutkan tentang hukum yang tidak tertulis. Karena hukum tidak tertulis dua kan, ada yang tertulis dan tidak tertulis. Kalau tidak tertulis ini berarti tidak ada ditulis di buku atau tidak ada kitab undang-undangnya. Berarti undang-undang itu adanya di mana? Sebelum aku menjelaskan undang-undang dulu. Undang-undang itu letaknya di mana? Dalam adat dan kebiasaan. Nah, jadi hukum yang tidak tertulis itu adalah hukum adat, merupakan suatu jenis hukum yang ada di dalam suatu daerah atau masyarakat yang masih erat memegang adat istiadat. Karena hukum ini merupakan hukum tidak tertulis. Hukum adat dapat diubah-ubah sesuai perkembangan zaman. Artinya, seiring berjalannya waktu, modernisasi, itu adat itu biasanya bergeser. Jadi hukum adat juga kelemahannya, hukum adat itu hanya berlaku di dalam masyarakat adat itu sendiri. Coba, siapa yang tahu contoh hukum adat? Gimana? Ada yang bisa memberikan contoh kalau hukum adat? Ya. Ya, apa lagi? Ya. Upacara dan upacara kematian, bagus sekali. Apa lagi? Bagus. Upacara kematian itu bisa ada di daerah Toraja, misalkan ada di Bali. Kemudian ada hukum adat tentang pernikahan di daerah Kalimantan Selatan, kan beda dengan yang ada di daerah lain. Baik, untuk melanjutkan kegiatan hari ini, Bapak sudah menyiapkan suatu video yang dapat kalian amati untuk nanti bahan diskusi. Jadi kalian silahkan bergabung di kelompok kalian untuk lebih bisa memahami sekaligus mendiskusikan bahan yang disampaikan tersebut. Kemudian nanti setelah kegiatan diskusi berakhir, kalian dari perwakilan kelompok kalian melakukan pemaparan hasil diskusi kalian di depan kelas. Silahkan kalian bergabung dalam kelompok diskusi kalian. Baik, kalian sudah masuk di dalam kelompok diskusi kalian. Bapak sudah menentukan tadi ada beberapa poin penting yang kalian diskusikan. Ada 5 poin. Silakan kalian diskusikan sambil kalian menyimak video pembelajaran yang akan saya tayangkan. Jadi kalian dalam berdiskusi tadi sambil cari informasi, artinya kalian bisa buka di buku paket kalian, bisa kalian buka di catatan kalian yang kemarin sambil diskusikan dengan temannya, melihat tayangan video di depan. Silakan.
mengerti, kalian bisa bertanya dengan berapa maksud dari tanya isinya atau apa, kalian bisa bertanya. Ada yang bertanya dulu, silakan. Maaf ya, itu yang kamu tulis, yang 5 soal tadi kan diskusikan kelompok, dia nanti perwakilan dari kalian kita. Jelas tadi. Sini. Jadi dia nanti menyampaikan, kamu kan diskusi kita sudah berjalan sekitar 25 menit. Silakan selesaikan bagian-bagian yang masih belum selesai. Nanti setelah diskusi kita selesai, perwakilan dari kalian bisa secara sah nanti menyampaikan hasil diskusinya ke depan kelas. Perwakilannya saja, nggak usah keseluruhan anggota kelompoknya. Sudah selesai. Kelompok sudah selesai. Sudah belum? Sudah, bagus. Kelompok 2 belum. Ya, sudah diselesaikan. Sudah. Diskusinya sudah saya anggap selesai ya. Mungkin kalian setiap kelompok sudah selesai semua ya. Nah, ya. Kelompok berapa yang pengen maju? Silakan, tangan. Dulu menunjuk kelompok siapa? Kelompok yang mana ya? Ini maju duluan. Ya, kelompok 3. Nah, sudah kita tampilkan di depan kelas kita perwakilan teman kalian dari kelompok 3. Beliau ingin menyampaikan hasil diskusinya kepada teman-teman yang lain. Mohon diperhatikan dan nanti di akhir penyampaiannya diharapkan dari anggota kelompok lain dapat memberikan tanggapannya. Bapak persilakan kepada kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Norma agama. Norma agama adalah peraturan hidup yang diterima sebagai perintah-perintah, larangan-larangan, dan ajaran-ajaran yang berasal dari Tuhan yang bersifat mutlak. Pelaksanaan norma agama ini pun bersifat otonom. Artinya, bebas bagi setiap individu sesuai kepercayaan yang diyakininya, di mana bagi yang menjalankannya akan mendapatkan pahala. Sebaiknya jika melanggar maka mendapat dosa. Norma kesopanan.
di mana dalam norma ini mengedepankan asas kepantasan, kepatutan, dan kebiasaan yang seharusnya berlaku dalam kehidupan masyarakat. Norma kesusilaan. Selanjutnya, arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Aturan masyarakat memiliki arti setiap bagi terciptanya keterlibatan dan keharmonisan masyarakat. Norma dalam masyarakat terbentuk karena ada berbagai perbedaan individu. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki kepribadian, kepentingan, keinginan, tujuan hidup yang berbeda satu dengan yang lain. Selanjutnya, pelanggaran norma kesusilaan. 1. Berkata bohong kepada orang lain. 2. Memfitnah orang yang tidak bersalah. 3. Mengambil paksa hak orang lain. 4. Berzina, melakukan hubungan seksual dan dengan pasangan yang belum sah. 5. Merendahkan orang lain karena harta yang dimilikinya. Selanjutnya, contoh pelanggaran norma hukum. 1. Melanggar aturan lalu lintas. 2. Melakukan tindakan korupsi. 3. Memelihara hewan yang dilindungi. 4. Melakukan tindakan pencurian. 5. Melakukan penyelundupan narkoba. Selanjutnya, norma yang berfungsi secara baik juga bisa memberikan dampak besar yang bisa dirasakan masyarakat. Berikut fungsi norma di dalam lingkungan masyarakat. 1. Norma berfungsi untuk menciptakan kenyamanan, kemakmuran, dan kebahagiaan bagi masyarakat. 2. Mampu mengatur perilaku masyarakat agar selaras dengan nilai yang berlaku. 3. Norma menciptakan keharmonisan hubungan masyarakat. 4. Norma mampu melahirkan keterlibatan dan keadilan masyarakat. 5. Dengan adanya norma bisa membantu masyarakat dalam mencapai tujuan dan kesepakatan bersama. Selanjutnya, contoh berkata yang sopan. 2. Memberi saran jika bertemu guru di kelas maupun di luar kelas. 3. Membuang sampah sembarangan. 5. Saling memaafkan sesama teman. 6. Membantu dalam kesusahan. 7. Saling tuduh. 13. Usahakan berkenalanlah akrab kepada teman. 4. Permisi pada guru jika mau keluar kelas pada saat jam pelajaran. Demikian hasil pemaparan diskusi dari kelompok kami. Dipersilakan kepada teman-teman kelompok lain untuk menanggapinya. Baik, terima kasih atas penyampaian dari kelompok 3. Sebelumnya kita beri tepuk tangan dulu kelompok 3. Kelompok 3 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Silakan dari kelompok lain, ada kelompok 1 juga, untuk dapat memberikan tanggapan terhadap hasil diskusi yang telah disampaikan. Bapak berikan kesempatan. Silakan, kelompok mana yang mau menanggapi? Kami dari kelompok 2 ingin menambahkan dari bagian 4. 1. Norma berfungsi untuk menciptakan kenyamanan, kemakmuran, dan kebahagiaan bagi masyarakat. 2. Norma mampu mengatur perilaku masyarakat agar selaras dengan nilai yang berlaku. 3. Norma menciptakan keharmonisan hubungan
jawaban kepada kelompok 3 yang menunjuk. Apakah ada lagi yang ingin menambahkan? Saya pada kelompok 3. Silakan. Kelompok 3. 1. Berkata yang sopan. 2. Memberi salam jika bertemu guru di kelas maupun di luar kelas. 3. Tidak ribut di kelas. 4. Tidak membuang sampah sembarangan. 5. Saling memaafkan sesama teman. 6. Membantu teman dalam kesusahan. Ya, bagus sekali tambahannya terkait soal yang nomor 5 ya. Oke. Untuk selanjutnya Bapak kembalikan kepada kelompok 3. Demikian penyampaian. Baik, kalian sudah kembali di posisi tempat duduk masing-masing setelah kita berdiskusi tadi. Jadi terkait pembelajaran ini, mari kita simpulkan pembelajaran kita ini secara bersama-sama. Sebelum Bapak menyimpulkan, ada yang bisa membantu Bapak untuk menyimpulkan pembelajaran kita ini. Silakan. Dari ya, silakan. Untuk menciptakan kenyamanan, kemakmuran, dan kebahagiaan bagi masyarakat dan mampu mengatur perilaku masyarakat agar selaras dengan nilai yang berlaku. Oke, norma berkaitan untuk mewujudkan keadilan. Bagus. Satu lagi yang membantu menyimpulkan. Ayo cowoknya, ada suaranya. Ya, bisa membantu menyimpulkan. Silakan. Dapat menerapkan norma dalam kehidupan sehari-hari. Bagus. Dari pembelajaran kita ini kita dapat menerapkan norma-norma apa saja yang telah kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Kita mengetahui norma dan kita bisa menjalankan norma-norma tersebut untuk mewujudkan keadilan. Baik, terima kasih atas tanggapan untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Sebelum Bapak menutup pembelajaran ini, Bapak ingin mengetahui sampai di mana pemahaman kalian tentang pembelajaran yang telah disampaikan. Bapak sudah menyiapkan juga soal prosesnya. Ulangi lagi seperti yang di awal pembelajaran tadi ya. Proses kalian kerjakan. Dah, soal postes sudah dapat semua ya? Dah. Silakan kerjakan. Baik, soal postes sudah kalian kumpulkan semua. Sudah terkumpul semua dan bisa diperiksa. Jadi untuk pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sampai di sini dulu. Untuk tindak lanjut kegiatan kalian belajar di rumah, kalian bisa membuka materi tentang ketiga untuk pembelajaran selanjutnya. Kemudian kalian tetap menjaga kesehatan kalian selama belajar di rumah. Kalian jangan sering keluar rumah, tetap cuci tangan, gunakan protokol kesehatan yang baik dan benar sesuai aturan pemerintah. Sebelum Bapak mengakhiri, kita tutup dengan doa. Tolong Sufyan dipimpin doa untuk pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Sufyan telah berdoa.
Demikian pembelajaran pendidikan kewarganegaraan materi norma dan keadilan untuk hari ini. Salah hilaf, Bapak mohon maaf. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat agar dapat belajar dengan baik. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.